Ya, kita mulai ya dari materi yang pertama tentang antropometri. Nah, ini mungkin singkat aja karena teman-teman juga nggak terlalu banyak, kecuali teman-teman dinasnya di puskesmas yang pedalaman gitu ya, atau isipnya di jauh di sana, itu biasanya masih ngerjain gini-ginian. Tapi kalau pada praktek biasanya ini udah dikerjain sama perawat atau bidannya. Yang penting kita tahu aja cara pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan ini yang bisa anaknya langsung ditimbang atau dengan ibunya. Jadi ibunya ngegendong bayinya. Kalau misalnya anaknya belum bisa berdiri, jadi ibunya digendong. Abis itu nanti anaknya diletakkan, terus ibunya ditimbang lagi gitu. Oke, ini kalau misalnya ada hasil-hasil yang berbeda. Jadi intinya kalau misalnya ada hasil yang berbeda, kita cari rata-ratanya. Dan rata-ratanya ini harus nanti dicari yang perbandingan antara, misalnya kita 3 kali pemeriksaan, dan perbandingan yang rata-ratanya ini, kita lihat kalau misalnya perbandingannya kurang dari 0,4, kita pakai rata-rata dari ketiga kolomnya. Ketiga pemeriksaan tersebut. Tapi kalau misalnya ada perbandingannya yang kurang dari 4 itu cuma dua kali pemeriksaan, berarti cari yang dari dua pemeriksaannya aja yang perbandingannya 0,4, kurang dari 0,4, terus kita rata-ratain. Kalau perbandingan antara semua tiga pemeriksaannya itu ternyata lebih dari 4, kita harus ukur ulang. Kalau panjang, kepala di bagian yang ini ya, yang ada yang sudah stagnannya, baru selebihnya di kakinya. Itu untuk biasanya bayi ya yang belum bisa berdiri. Kalau udah bisa berdiri baru kita tempelkan ke tembok. Harus nempel semua, kepala, pundak, pantat, betis, sama tumit belakangnya. Oke. Ya, ini. Oke, sekarang pemeriksaan lingkar kepala. Lingkar kepala diukurnya dari diameter paling besar dari kepala bayinya, terus ditarik ke supraorbitalnya ya. Atau nama lainnya glabella. Bisa 2 kali dihitung dan selisihnya harus kurang dari 2 cm. Kemudian biasanya kita ukur lingkar lengan atas. Buat apa sih? Biasanya pasien-pasien yang gizi buruk atau pasien yang edem, kita untuk mengukur status gizinya biasanya kita pakai LLA atau lingkar lengan atas ini. Nah, cara pemeriksaannya juga bisa dari lengan atas. Jadi titik tengah antara bahu sama sikunya. Diukur lingkar lengannya berapa. Oke. Nah, itu untuk antropometrinya. Selanjutnya, kita untuk materi pertamanya udah. Kita lanjut untuk yang slide kedua. Nah, ini aku pengen menjelaskan yang ada di tes tadi sebenarnya tentang kalau untuk indikator pertumbuhan, perkembangan, milestone itu sebenarnya banyak ya untuk anak-anak sesuai milestone-nya. Nah, ini yang penting yang mungkin baru buat teman-teman yang N sama T tadi ya. Kalau pertumbuhan kan diukurnya secara fisik ya, anatomis dan struktural. Kalau perkembangan dari skill-nya, kemampuan dan fungsi tubuh. Oke. Nah, ini ada keywords kalau mau menghafal dengan cepat. Itu kalau untuk berat badan, kita bisa hafalkan ini. Berat badan untuk usia anak 5 bulan itu bisa kita hitung dengan cepat. Kalau dia dibilang normal itu adalah 2 kali berat badan lahir, 5-6 bulan biasanya. Itu biasanya kita 2 kali berat badan lahir. Untuk usia 1 tahun dia harus sudah 3 kali berat badan lahir. Dan untuk 2,5 tahun sudah 4 kali berat badan lahir. Nah, untuk panjang badan ini juga ada penambahan-penambahannya. Kalau usia 1 tahun, dia penambahan badannya itu 1,5 kali panjang badan lahir. Jadi misalnya pas lahir 50.
umur 1 tahun nanti dia udah harus 1,5 kali 50, yaitu 75 cm gitu. Terus penambahan panjang badannya biasanya pada 6 bulan pertama, umur 6 bulan pertama itu biasanya 2,5 cm per bulan. 6 bulan kemudian biasanya nggak secepat ini, jadi turun, jadi 1,25 cm per bulan. Tapi kalau udah 1 tahun sampai 7 tahun biasanya makin cepat naiknya ya, 7,5 cm per tahun. Oke, kalau lingkar kepala, ini ada normal-normalnya, rata-rata lahir di lingkar kepala 33 sampai 35,6. Nanti ada penambahannya usia 1 tahun biasanya sampai 45, sampai 46 atau 47 ya. Terus makin lama makin nambah sekitar 2,5 cm. Tahun kedua dan tahun ketiga nambah 1,25 cm. Dan gigi biasanya gigi susunya berjumlah 20. Dan tumbuh seluruhnya di usia 2,5 tahun. Oke. Kalau tulang, ada tulang primer, ada tulang sekunder. Pusat klasifikasi, artinya pembentukan tulangnya. Nah, yang primer ini pas saat di masa janin. Untuk pembentukan tulang belakang, tulang-tulang, semua tulang ya, itu dibentuk pada masa janin. Kecuali yang ada tulang sekunder setelah dibentuknya setelah lahir gitu. Oke, kalau epifisis distal femur dan proximal tibial ini tetap terus berkembang ya setelah lahir sampai lempeng epifisisnya menutup. Oke. Nah, saat lahir ini pusat klasifikasinya ada di calcaneus, kuboid, tibia, dan femur. Tapi setelah 6 bulan kemudian biasanya lebih ke pemanjangan ujung-ujung tulang epifisisnya. Gitu. Nah, untuk menilai pertumbuhan ini kita bisa lihat dari antropometri, panjang badan, berat badan, dan lingkar kepala. Dan kita biasa pakai kurva ya, chart WHO atau CDC. Nah, ini ada growth chart-nya. Kita bedakan dulu dia laki-laki atau perempuan, terus usianya berapa. Karena ada yang dimulai dari usia baru lahir sampai 6 bulan, terus ada yang 6 bulan sampai 2 tahun, dan 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, keterangannya juga, terus kita lihat juga dia dari ada panjang badan per usia, PB per U, gitu. Nah, ini untuk menentukan apakah dia stunting atau enggak nih. Kalau misalnya di bawah -2, kita bisa bilang dia mengalami stunted ya, atau stunting. Kalau di bawah -3, di bawah lagi berarti severely stunted atau perawakan sangat pendek. Kalau stunted aja itu perawakan pendek. Itu untuk yang panjang badan per usia. Selanjutnya untuk ada lagi weight for age, jadi berat per usia, BB per U. Nah, ini untuk menentukan apa sih? Kalau misalnya di bawah -2, below ya, dia disebut underweight. Kalau di bawah -3, dia severely underweight. Jadi berat badannya kurang atau berat badan sangat kurang gitu. Nah, yang sangat kurang ini bisa menjadi tanda klinis untuk marasmis atau kwashiorkor. Tapi kalau di atas juga itu cukup berbahaya juga ya. Di atas 2 itu dia udah overweight. Di atas 3 dia udah obesitas. Oke. Selain itu ada lagi weight for length. BB per TB. Nah, BB per PB dia untuk menentukan apa? Nah, ini untuk menentukan status gizinya ya. Apakah dia masuk yang tadi obese, overweight, terus wasted, atau severely wasted. Kalau yang BB per U, dia underweight atau overweight gitu. Nah, yang obese ini yang sama kayak tadi di atas 3, terus
overweight di atas 2, kalau di bawah -2 gizi kurang, kalau di bawah -3 jadi gizi buruk ya. Oke, nah ini kalau misalnya kita rangkum, ini panjang per umur, berat per umur, BB per PB, dan IMT. Kalau PB per umur kita untuk menentukan perawakan pendek atau perawakan sangat pendek. Untuk BB per umur kita bisa lihat gizi kurang atau gizi buruk ya, atau dia obes dan overweight juga bisa. Kalau BB per PB kita untuk menentukan dia obesitas, overweight, kurus atau sangat kurus. Dan untuk IMT juga sama, kita obesitas, overweight, kurus dan sangat kurus. Oke. Ini ada KMS. Biasanya nanti kalau di puskesmas kita disuruh ngisi KMS di poli anaknya ya. Gimana pertumbuhan anaknya, usia anaknya, berat badan anaknya, semua dicatat di buku pink biasanya namanya. Oke, nah ini yang tadi ada di soal pretest ya. Jadi N itu untuk yang naik. Naiknya ini ada naik lebih atau naik sesuai. Sedangkan T dia untuk yang turun atau tetap atau tidak sesuai, naik tapi tidak sesuai. Nah, kita lihat satu-satu nih penjelasannya. Kalau untuk N1, dia ini naiknya, pertumbuhan anak ini naik, tapi melewati garis KMS. Nah, garis KMS-nya kan misalnya ini ya, harusnya ngikutin nih, kalau udah di sini, terus di kurva hijau. Tapi kalau N1 itu naik, tapi dia berlebihan, naiknya sampai ke pita kuning, atau pita merah gitu. Sedangkan kalau N2 dia naik normal sesuai dengan garis KMS-nya yang tadi ya. Dia naik sesuai di garisnya ini. Oke. Sedangkan untuk yang T ada 3 macam ya. Kalau yang N cuma 2, kalau yang T ada 3. T ini bisa turun, bisa tetap, atau naik tapi tidak sesuai. Nah, T1 ini yang tumbuh kurang sesuai. Jadi sebenarnya dia itu kalau dibandingin dengan bulan sebelumnya dia naik lebih dari bulan sebelumnya. Tapi naiknya ini tidak sesuai dengan garis KMS. Jadi pakai perbandingan dari bulan lalu dia naik tapi masih kurang gitu. Tidak sesuai dengan arah garis KMS atau kurang dari seharusnya. Jadi naiknya itu masih kurang gitu. Oke, kalau yang T2 dia tetap, yang T yang tetap itu artinya dalam 2 periode pemeriksaan, dalam 2 bulan BB-nya ini naik tetap segitu aja, jadi datar. Sedangkan T3 ini kalau yang turun, jadi dibanding pemeriksaan sebelumnya dia berat badannya justru turun. Oke, ini ada checkpoint, ada yang antara B, C, dan D ya. Untuk yang B, nah langkah selanjutnya adalah kombinasi 3 obat, yaitu artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami serangan. Berarti udah pasti jawabannya tricuspid. Dalam 3 detik ada berapa kali sih jantung itu berdetak? Ini adalah si segmen ST. AVF-nya ini gimana? Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga. Ada keluhan, misalnya efek sampingnya dia nggak kuat nahan atau neurotransmitter yang si serotonin itu, kecemasan penyakit itu atau illness anxiety disorder atau hipokondriasis. Otonom ya, termasuk di situ saraf yang mengendalikan, sama kayak yang buat medial, kebalikannya aja kesadaran mood. Kalau misalkan matanya ini, kalau cekungnya sudah di bagian penyakit dalam.